lagi dengan saya, Coach Kipling nih ya. Dan tadi saya sudah bertanya-tanya ya, ada perempuan kreatif. Wah, apa itu perempuan kreatif Indonesia ya? Nah sekarang kita ketemu dengan ketuanya yang di Jogja, Persikindo, Mbak Yani Ambar. Ini pun kabarnya. Saya Mas Kipling, ya alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Iya. Terus Persikindo ya. Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia. Serikandi Kreatif. Iya, mesti perempuan itu. Mesti perempuan. Terus Mbak Yani Ambar ini sebagai ketua DIY. Iya, betul. Kenapa nih Persikindo itu? Iya, sebetulnya Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia itu baru saja lahir. Jadi baru sekitar 1 tahun yang lalu. Tepatnya 27 November 2021 itu surat dari Kemenkumhamnya udah turun. Kemudian di Jogja itu 29 Maret baru kita mengadakan pelantikan untuk DPD-nya. Sehingga baru 1 tahun kemarin kita merayakan ulang tahun. Ini merupakan suatu perkumpulan dari perempuan-perempuan pengusaha, baik itu UKM, UMKM, atau jasa, atau retail yang berkecimpung dalam dunia usaha, menyatukan diri untuk bisa berkolaborasi, memacu kemajuan, perkembangan, membina perempuan-perempuan untuk bisa maju. Jadi kuncinya itu memang harus kreatif dulu. Kreatif. Karena kreatif itu membutuhkan niat dan energi dan kemauan yang kuat. Betul sekali. Nah, lahirnya dari kreativitas itu macam-macam. Betul. Tentunya UMKM. Betul. Terus apa ya macam-macam ya jasa. UMKM, seni, budaya, pokoknya penuh dengan kreativitas. Yang itu akhirnya menjadi produktivitas juga ya. Betul. Peningkatan kesejahteraan toh. Betul. Terus menurut Mbak Yani animo Serikandi Kreatif nih, perempuan kreatif di DIY luar biasa. Di DIY ini banyak sekali organisasi wanita dan banyak komunitas wanita yang sangat luar biasa kreatifnya. Dari segala sektor, baik itu untuk usaha ataupun seni budaya. Kreatif igoh ya? Iya. Karena urip ora iso meneng Mbak itu. Iya. Jadi kudu igoh, kudu ubah. Betul. Itu ya intinya ya? Iya. Betul. Nah, range-nya usia berapa itu Mbak rata-rata? Kalau kita sebetulnya bukan kategori menikah dan tidak menikah, tetapi range-nya yang utama perempuan, yang kedua di atas 17 tahun. Oke. Iya. Manfaat ikut perkumpulan Serikandi Kreatif nopo? Banyak sekali manfaatnya karena di situ tempatnya kita untuk bertukar ilmu, jaringan, kemudian produktivitas, kreatifnya akan terasah. Oke, Mbak Yani, monggo sampaikan nomor HP-nya kalau ada peminat pemirsa yang mau gabung. Baik, jadi untuk Persikindo, Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia yang ada di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa menghubungi kami 0811 257 259. Kantor kita ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, nah, Mbak Yani Ambar ini sudah tidak asing lagi di Jogja karena udah malang melintang ya. Amin. Dulu almarhum suami Mas Ambar Pola itu kan juga ada di kegiatan seni budaya, industri, ekspor ya. Sama-sama kita juga. Nah Mbak Yani Ambar ini juga masih memiliki warisan usaha bersama ya. Yaitu PT Global Furniture. PT Jogja Indo Global Furniture Manufacture. Ya. Itu bidang apa? Bidang furniture dan craft. Ekspor. Masih jalan? 37 tahun kita. 37 tahun? Iya. Masih jalan sampai sekarang? Masih jalan, alhamdulillah. Kemarin terakhir ke Spanyol. Hampir seluruh dunia pernah kita kirim. Terakhir kemarin di Eropa yaitu di Spanyol. Ke Perancis masih juga. Pandemi tetap? Alhamdulillah meskipun berkurang tetapi masih ada. Ya, masih ada, cuma berkurang. Sebulan pinter kontainer? Malu saya Mas, sekarang setelah pandemi itu memang banyak penurunan, tetapi domestik naik. Oke. Iya. Ya, peminat domestik cukup banyak karena dengan bertumbuhnya kafe, restoran, hotel. Jadi cukup bagus sekali. Nah ini salah satu keuntungan bergabung di Persikindo, ketemu Bu Yani bisa diajari ekspor. Alhamdulillah. 37 tahun loh? Iya. Main-main loh? Iya.
Meskipun sekarang regulasi banyak berubah, Tapi banyak tetap berbeda. aja. Tetap aja, alhamdulillah. bisa dilaksanakan. Iya, Gitu, betul. Mbak Yani. Nggih. Iya. Nah, Mbak Yani ini juga pemilik sebuah hotel yang cukup legendaris di Jogja, yaitu Biva Hotel. Viva Hotel Bintang Butik. Fajar ya? Bintang Fajar, Butik Butik Hotel. Iya. Itu di mana tuh ya? Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 87. Sebelah timur Exit Square itu ya? Iya. Betul. Bagaimana sekarang setelah Lebaran? Setelah Lebaran memang belum seluruhnya pulih, tetapi alhamdulillah masih bisa bernafas. Artinya animo masyarakat untuk datang dan domestik banyak sekali Ya. datang ke Jogja. Iya. Itu terkait dengan homestay ya, atau Iya. resort ya? Jadi lebih Apa? banyak hotel kita sebetulnya hotel untuk edukasi. Oke. Kenapa? Karena di situ nanti penginap atau yang tinggal di situ bisa kita ajak berjalan-jalan untuk melihat antik etnik furniture. Ya, Biar dan tahu. juga produksi furniture. Biar tahu yang asli mana, yang Iya. retro mana, yang palsu mana ya? Betul sekali. Oke. Iya. Kagungan resort juga ya? Di... Ada homestay di Upala Java House, homestay di Kasongan. Oh, homestay. Iya, Udah jalan di ya? Kasian. Alhamdulillah bagus Itu sekali. cari di browsing Upala ketemu ya? Iya. Biva iya. Hotel ketemu. Kapan-kapan nanti bisa syuting juga di Iya. Upala Iya, Homestay. matur nuwun. Persikindo kita tidak hanya menggeluti pekerjaan sesuai bidangnya, tetapi kita bisa bersharing antara satu usaha dengan usaha lain. Dan yang utama, Persikindo menggandeng pendidikan. Kemudian pelatihan untuk ekoprint, pelatihan untuk ekoenzim, oke. banyak sekali pelatihan. Nah, Mbak Yani, perempuan-perempuan yang tergolong Sri Kandi ini ya, ngaten, secara tuntunan hidup, perempuan itu kan mendampingi suami. Betul. Jadi tidak bisa terlalu aktif, Betul. apalagi berbisnis. Betul. Tapi dalam perjalanan zaman kan Iya. berbeda, Iya, bahwa harus menghasilkan juga. betul. Nah, menurut Mbak Yani, pengamatan sekarang ini di Jogja ini bagaimana? Perempuan-perempuan itu sudah mulai berubah atau bagaimana kondisinya? Iya. Dalam pengamatan kami, perempuan Jogja itu sangat luar biasa. Ya. Dan kesempatan ini berkaitan juga dengan Hari Kartini ya. 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 Jadi dengan adanya emansipasi wanita yang sudah disampaikan oleh RA Kartini dan kita sebagai perempuan dalam memaknai khususnya yang terakhir-terakhir ini ya, sekarang ini dalam pengamatan kami bahwa perempuan Jogja sangat luar biasa majunya. Tidak hanya sebagai tulang rusuk, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Tetapi jangan lupa dan jangan kebablasan sebagai tulang punggungnya. Artinya equal, balancing antara laki dan perempuan ini harus seimbang. Tetap dijaga. Tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan, yaitu tetap mengurus rumah tangga. Rumah tangga nomor 1, baru setelah itu aktivitas. Yang bergabung berapa di Persikindo? Alhamdulillah di Persikindo dalam 1 tahun ini sudah ada sekitar 100-an dan kita masih menerima terus anggota-anggota baru. Dan ini seluruh Indonesia untuk Persikindo. Ya. Paling aktif dari mana? Dari antara Persikindo seluruh Indonesia itu? Jogja ini paling aktif. Jogja, yang nomor 2 baru DKI. Oh, gitu. Jogja ini banyak kreativitasnya. Kalau ada momen-momen tertentu tidak pernah tinggal diam. Oke. Iya. Jadi perbedaannya dengan organisasi perempuan yang UKM gitu ya, dengan Persikindo yang kreatif ini bedanya apa? Di Persikindo kita tidak hanya menggeluti pekerjaan sesuai bidangnya, tetapi kita bisa bersharing antara satu usaha dengan usaha lain. Dan yang utama, Persikindo menggandeng pendidikan. Persikindo bergandengan dengan universitas-universitas.
bergandengan dengan SMK-SMK, bergandengan dengan lembaga-lembaga yang konsen untuk pendidikan. Sehingga di situ tidak hanya kita antara sesama anggota, tetapi dari contoh UNY mengajarkan masalah akuntansi, sekolah vokasi mengirimkan murid-muridnya untuk magang di UKM. Jadi kita terus berdampingan dengan dunia pendidikan. Ini istimewanya Persikindo. Tidak hanya sebuah organisasi di antara lingkup sendiri, tapi juga membuka ke lintas batas. Lintas batas, iya, betul. Terus diharapkan perempuan karena para Sri Kandi perempuan ini sebetulnya tidak hanya terkotak dalam UMKM. Betul. Kota yang besar ya kreatif ini. Betul. Kreatif, karena kreatif ini ya kunci dari salah satunya UMKM. Iya. Gitu. Ya. Di dalam rumah tangga juga bisa harus kreatif juga. Setuju. Iya. Gitu. Ya. Nah, apa yang telah diberikan atau disampaikan oleh pemerintah dalam arti dukungan moral maupun material terhadap organisasi semacam Persikindo ini? Iya. Yang jelas sampai hari ini kita masih berdampingan dengan Dinkop, Dinas Koperasi, di mana UKM-UKM kita juga dilibatkan dalam acara-acara Dinas Koperasi, juga pelatihan-pelatihan yang diadakan dengan Sibako, juga stand-stand yang ada. Jadi kita bergandengan dengan dunia, dengan pemerintahan, baik itu dari Dinas Koperasi, Perdagangan, dan juga DP3AP2 untuk pembelajaran penambahan SDM untuk perempuan-perempuan Jogja. Oke. Bahkan DP3AP2 mengajak untuk membuat sekolah perempuan. Ya. Oke. Kapan terwujud? Alhamdulillah sekolah perempuan sudah kita mulai, meskipun belum kita launching secara benar, tetapi setiap bulan kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Terakhir kemarin kita mengadakan pelatihan sabun dari UGM yang ngajar, kemudian pelatihan untuk ekoprint, pelatihan untuk ekoenzim, banyak sekali pelatihan. Nah, untuk menambah SDM perempuan. Ya. Apa pendapat dari pemerintah atau tokoh masyarakat yang telah diterima Bu Yani atau Persikindo atas adanya atas apresiasi adanya Persikindo? Mereka menyambut gembira, mereka menyambut baik karena masih ada perempuan-perempuan yang peduli dengan lingkungan. Karena kita mengajarkan tidak hanya lingkup kecil, tapi seluruh DIY. Oke. Nah, sebagai contoh anggota Bu Yani di DIY yang memiliki prestasi cukup gemilang, menopo? Salah satunya di sini kita konsen mengajarkan bagaimana kita mengelola sampah. Dan kita dipercaya oleh Kulon Progo, oleh Ibu DPRD di sini mempercayakan pengelolaan sampah dengan Persikindo. Kita selalu mengedukasi perempuan-perempuan untuk bagaimana sampah rumah tangga bisa bermanfaat. Iya, piye teknisnya piye? Wow, ini luar biasa dan kita didukung juga oleh Prof. Gunawan Wibisono bergabung dengan Persikindo. Kita mengedukasi ibu-ibu di sini bagaimana bisa Dasawisma, KWT atau kelompok-kelompok BS Bank Sampah untuk pengelolaan sampah antara sampah plastik, organik, anorganik ataupun sampah kimia. Ini kita baru akan menginjak tahap untuk mesinisasi karena ya mesinnya nggak murah, jadi ini kita baru mengumpulkan dan kita akan melonsing Eco-Learning Center untuk pengelolaan sampah. Jadi Persikindo membuat lembaga namanya Eco-Learning Center, jadi lembaga pengelolaan sampah. Mengapa yang dipilih Kulon Progo? Tidak yang dipilih, tapi yang menarik kita pertama kali menyambut itu langsung ketua DPRD-nya Ibu Akit waktu itu. Ayo sekarang kerjakan Kulon Progo. Nah, monggo untuk kabupaten lain kita welcome. Sleman kemarin sudah juga, Bantul itu juga sudah dimulai. Kalau tidak salah kan yang sering kita dengar adalah bank sampah itu ya? Bank sampah. Ini termasuk itu juga? Iya. Tapi bank sampah biasanya kan penyetor atau pengirim sampah biasanya malah dapat saham. Ya. Sebetulnya siapa pencipta sampah itu yang harus membayar sampah sebetulnya. Tapi ini masih
siapa yang mengirim botol masih mendapat. Siapa yang mulung ya? Ya, seperti memungut ya. Iya. Tapi harusnya sumber sampahnya itu yang harus bayar. Iya. Dan ini baru kita kelola terus. Dan mudah-mudahan nanti doa restu masyarakat kita bisa membuat Eco-Learning Center pembelajaran sampah dengan segala kreativitasnya. Sampah kain pun juga kita buat dengan EcoBrick. Iya. Oke. Kita panggil ya pengurus-pengurus. Iya nih. Ini Mbak. Ini pengurus DPC Kulon Progo. Oke. Ya, perwakilan. Ya. Ini Mbak siapa? Ini Mbak Yuli, Bu Susi ketua DPC-nya, Mbak Wati wakilnya di sini. Ini perempuan-perempuan Persikindo, ya, perkumpulan Srikandi Kreatif Indonesia. Museum Mebel. Dan ini baru kita rintis untuk Museum Mebel karena itu merupakan cita-cita kami 37 tahun. Karena di Indonesia belum ada yang namanya Museum Mebel. Itu meliputi apa Museum Mebel itu? Mebel lawasan. Dan mebel yang dari abad 13. Ya, Bu Yani, bisa disampaikan IG atau Facebook atau YouTube-nya Persikindo biar masyarakat bisa mengikuti. Baik, kalau untuk Facebook-nya memang belum begitu running ya. Mestinya www.persikindo.diy.co.id itu untuk websitenya. Kalau untuk IG-nya Persikindo DIY. Persikindo DIY. Persikindo DIY. Untuk Facebook-nya juga sama, Persikindo DIY. Itu kegiatan-kegiatan bisa di situ tempatnya, kegiatannya. Dan sekali lagi nomor HP panjenengan berapa? 0811 257 259. Nah, dukungan dari anak-anak muda kreatif bagaimana? Karena Jogja ini kan terkenal milenial, kreatif, industri kreatif, kreativitas dan sebagainya. Betul. Itu bagaimana? Dukungan anak muda cukup bagus. Artinya ketertarikan dia tentang kreativitas itu ada. Bisa kita lihat contohnya misalnya dia yang kemarin salah satu waktu kita mengadakan webinar, ada salah satu anak, dia bahkan mengajarkan sampai ke luar negeri membuat batik dengan serabut kelapa. Batik serabut kelapa? Dengan serabut kelapa. Pripun itu? Ya, dia memakai teknik bukan batik ciprat ya, tetapi dengan tidak pakai canting, tetapi dengan serabut kelapanya. Begitu. Dia mengajarkan sampai ke Jepang. Anyar ya? Ya, itu anak-anak muda yang bergabung dengan kami. Membatiknya dengan serabut kelapa? Iya. Melukisnya? Melukisnya. Oh, jadi sebagai kuasnya, sebagai cantingnya gitu ya? Tidak pakai canting, tetapi pakai serabut emang kelapa. Emang beda hasilnya? Beda. Harusnya ya selera ya, tetapi cukup bagus. Ya, cukup bagus. Oke. Kalau ke Jogja Global Furniture Indo Global itu mayoritas apa produk yang disukai luar negeri? Yang disukai minimalis, ya. Tapi akhir-akhir ini kombinasi antara industrialis dan minimalis. Ya. Kalau Bu Yani Ambar, terutama Mas Ambar Swargi dulu ya, terkenal dengan antik. Iya. Sejak lama itu 37 tahun itu mungkin berapa puluh tahunnya antik. Barang antiknya masih banyak. Koleksi antik, supplier antik. Itu bagaimana sekarang trennya? Inilah cita-cita kami dulu dengan almarhum untuk membuat museum mebel. Dan ini baru kita rintis untuk museum mebel karena itu merupakan cita-cita kami 37 tahun. Karena di Indonesia belum ada yang namanya museum mebel. Nah, ini kita akan segera melonsingkan untuk museum mebel meskipun dengan keterbatasan kami di pabrik kami. Ya. Itu meliputi apa museum mebel itu? Mebel lawasan dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua juga craft, juga ada terakota, juga ada tulang. Paling tua tahun berapa? Abad 13. Tapi itu bukan mebelnya, abad 13 adalah craft. Ada abad 13, terus kemudian mebelnya ya paling tua 200 tahunan. Kapan tuh? Monggo, nanti tindak ke sana nanti bisa kita di
Jalan Raya Pleret kilometer 2,3 Oh, di Indo Global pabrik itu ya? Jogja Indo Indo Global. ya? Iya. Di sana? Sudah mulai ditata? Sudah banyak kunjungan dari siswa-siswa SMK untuk dia belajar tentang permodelan atau kriya. Jadi bagaimana sih asal muasal mebel ini? Nah ini memang Indonesia perlu adanya museum mebel dan mudah-mudahan Jogja ataupun pemerintah bisa mensupport ini. Nah ini perlu Iya. teman-teman dan kadang pemerintah ya, ini mau ada museum mebel di Jogja. Dan ini di Indonesia baru satu-satunya loh ya. Belum ada? Belum ada malah ya? Belum ada ya? Iya, Nah, nggak ini perlu ada. disupport nih. Oke. Kita bisa lihat craft dan mebel yang dari abad 13, dari zaman Kerajaan Singasari dan itu semua terkurasi, Belum data bagus. seluruhnya Belum terkurasi. Jadi ini masih dalam proses juga, tetapi walaupun proses kita memberanikan diri untuk membuka. Karena kalau tidak segera dimulai, kapan lagi? Iya, Nanti betul. selak lewat tanggalnya, tahunnya. Museum mebel embrionya bisa Anda kunjungi sekarang di Jalan Raya Pleret nomor 2,3. Ancer-anceripun mana itu? Dari pom bensin Balong Potorono, Iya. selatannya. Oke. Iya. Ya. Museum mebel. Sekarang udah berapa biji kira-kira? Banyak sekali, Mas. 100? Sudah banyak. Ada. Lebih ya? Ada. Iya. Sampai yang termodern sekarang. Oke, kalau Iya. kalau meja kursi yang tertua ukur tahun berapa tuh? Yang tertua ya sekitar 200-an tahun meja kursi itu. 200 tahun yang Iya. lalu ya? 200 tahun. Ada beduk besar sekali. Iya? Beduk besar sekali, lebarnya sekitar 1,5 meter. Beduknya, ya, das zaman Dari mana kuno itu? dulu. Asal Saya usulnya? dapat dari Temanggung. Oh, Temanggung. Iya, Beduk 1,5 meter ya? Iya. Diameternya. iya, satu kayu utuh. Iya. Ya, satu kayu utuh. Juga ada blencong. Blencong itu lampu gantung. Lampu gantung ya. Untuk dalang itu ya? dulu ya? Dalang. Itu ada kerap. Ya, macam-macam. Jadi ini bagus sekali untuk anak-anak generasi Ya, muda kita ya. yang mereka pada dasarnya tidak paham tentang bagaimana sebuah barang itu bisa terwujud. Nih. Pemerintah bisa membantu untuk mempromosikan melalui website atau Iya, media sosial dan Betul. katalog. Wah. Iya, iya. Monggo nanti ajak siapa aja silahkan berkunjung. Ya. Sekarang nggak ada tarif, silahkan bebas. Dan kita juga membuka edukasi untuk generasi muda Ya. yang mau belajar tentang mebel. Oke. Iya. Bu Yani itu asli mana? Jogja, Jogja. jadi patehan Oh, Pak. dari keraton. Nah, kalau gitu kita cek ya, kekuatan jiwa Jogja. Iya, Ya. pasti. Kita masuk ke dunia Jawa. Saya akan menyampaikan angka, panjenengan jawab kromo inggil ya. Oh, dites bener toh ini. Ya, insya Allah. Oke? Nggih. Ya. Kita mulai. 13 ditambah 8. Selikur. Ya, betul. Nggih. Jangan ragu-ragu. 7 tambah 9. 16. Kromo inggilnya apa? 16. Ya, 16. Nggih, 16. Nggih. 17 tambah 8. Selangkong. Ya. 26 tambah 6. 3 dosa kali. Ya. 54 tambah 17. Aduh, kok angel iki. 4 tambah 17. 7 dosa kali. 7 dosa setunggal berapa Ya, kali? setunggal. 3 dosa setunggal. Lolos ujianipun. Menawi kromo inggilipun tiang Nggih. apa? Tiang anu piyayi menapa tiang listrik? Tiang listrik. Nggih. Cagakane. Cagakane nggih. Nggih. Cagak nggih. Nggih. Kromo inggilipun wonten niku cagak niku. Kok mboten matos nggih, ketinggalipun nggih namung cagakane mengaten. Nggih. Nggih. Menawi kromo inggilipun menika kaki. Suku. Wah. Nggih. Nggih. Oke, Bu Yani Ambar Nggih. sebagai Ketua Persikindo DIY dan pengusaha yang ulet, Amin. saya ucapkan selamat
matur nuwun. Nggih. Aweh pun di Saya titip pesan kepada perempuan, Monggo. nggih, kepada perempuan-perempuan Jogja yang ada di Indonesia. Saya dari Bu Yani Persikindo menitipkan pesan, mudah-mudahan nanti perempuan-perempuan ini bisa meneruskan cita-cita dari R.A. Kartini yang sudah dengan susah payah mengangkat emansipasi dan mendidik kita dari sejak awal. Semoga kita semua menjadi perempuan tangguh, perempuan hebat, dan perempuan terdidik. Amin. Amin. Selamat. Matur nuwun. Sami-sami. Pemirsa, sampai jumpa lagi di inspirasi-inspirasi yang mendatang.